bertugas sebagai moderator yang akan memontori tentang presentasi presenter kita yang hebat. Beliau bernama Ibu Setiawati SPD. Sebelum kita meminta Ibu Setiawati untuk mempresentasikan materi beliau, sedikit tentang riwayat pendidikan dan pekerjaan beliau. Nama Setiawati SPD, lahir di Selat Panjang, tanggal 26 Januari 1983. Riwayat pendidikan beliau: 1. Pendidikan guru sekolah. Riwayat pekerjaan beliau: bahasa Inggris SDN 47 Padang Tenting. Guru bahasa Inggris paket C Kembang Selatan Pelawan. Guru SDN 01 Lubuk Serap Pelawan. Instruktur nasional kegiatan GPO dan PKB. Guru Ketua KKG Kecamatan Bandar Pelatang, Kabupaten Pelawan Riau. Beliau juga sebagai instruktur dan korwil Pelawan Riau batch 4-5 tahun 2019. Itulah sedikit tentang riwayat pendidikan dan pekerjaan Ibu Setiawati. Sebelum kita minta Ibu untuk menyampaikan materi beliau, kami mohon kepada Bapak, Ibu, atau adik-adik yang hadir pada pagi hari ini, mic-nya tolong di off-kan semuanya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita minta kepada Ibu Setiawati untuk mempresentasikan materi beliau. Kepada Ibu Setiawati, saya persilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Sandra Dewi. Terima kasih juga kepada Bapak Instruktur kita, Bapak Sri Launo, yang sudah memfasilitasi sehingga terlaksananya gumun ini. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru maupun adik-adik yang sudi bergabung. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Berikut saya sampaikan mengenai materi kita pada hari ini. Pada intinya ini adalah materi matematika untuk siswa SD, khususnya kelas 3. Materi pokoknya adalah mengenai keliling bangun datar. Dengan KD-nya adalah KD 3.10, yaitu menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar. Pelajaran ini juga terdapat di tema 7 subtema 3. Mari kita perhatikan tampilan berikut ini. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, siswa itu diharapkan agar dapat mengenal bentuk dan sifat bangun datar. Kemudian menentukan keliling bangun datar, memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bangun datar. Terima kasih sudah mute-kan mikrofonnya. Nah, adik-adik, apa yang dimaksud dengan bangun datar? Nah, bangun datar itu selalu kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama adalah lingkaran. Lingkaran berbentuk bulat seperti huruf O. Bagaimana benda-benda yang memiliki lingkaran dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah bola. Berikutnya adalah jeruk. Nah, Ibu punya satu pertanyaan. Dapatkah Ananda menemukan benda-benda lain yang berbentuk lingkaran?
Silahkan disimpan dulu jawabannya. Berikutnya adalah persegi. Persegi dibentuk oleh 4 garis yang sama panjang, dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Nah, benda-benda apa saja yang mewakili persegi dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, bantal sofa. Yang kedua, biskuit. Oke, bantal sofa dan biskuit ini adalah contoh benda-benda yang mewakili bentuk persegi dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita temukan. Nah, pertanyaan yang kedua, dapatkah Ananda menemukan benda-benda lain yang berbentuk persegi? Ya, silakan disimpan dulu jawabannya. Bangun datar berikutnya adalah segitiga. Segitiga adalah sebuah bentuk yang mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Bagaimana benda-benda yang mempunyai segitiga atau yang mewakili segitiga dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita temui? Contohnya adalah pada potongan pizza, pada marka jalan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, dapatkah Ananda menemukan benda-benda lain yang berbentuk segitiga di lingkungan Ananda sekalian? Baik, simpan dulu jawabannya. Bangun datar berikutnya adalah persegi panjang. Dibentuk oleh garis yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 4 buah sudut yang semuanya adalah sudut siku-siku. Jadi, persegi panjang ini dibentuk oleh 2 garis yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, serta memiliki 4 buah sudut yang semuanya adalah sudut siku-siku. Benda-benda apa saja yang mewakili persegi panjang yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, yang pertama adalah pintu. Berikutnya, smartphone. Nah, ini adalah contoh benda-benda yang mewakili bentuk persegi panjang yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan berikutnya, dapatkah Ananda menemukan benda-benda lain yang berbentuk persegi panjang? Bentuk bangun datar berikutnya yaitu segi 5. Adalah bangun datar dengan 5 buah sisi yang sama panjang. Jadi segi 5 adalah bangun datar yang terbentuk dari 5 buah sisi yang sama panjang dan memiliki 5 buah sudut yang sama besar. Nah, benda-benda apa saja yang mewakili contoh segi 5 dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, contoh ini adalah yang pertama, toples yang berbentuk segi 5. Kemudian ada logo Tuturi Handayani juga berbentuk segi 5. Nah, pertanyaan berikutnya, dapatkah Ananda menemukan benda-benda lain yang berbentuk segi 5? Maaf ya, ini salah ketik. Dapatkah Ananda menemukan benda-benda lain yang berbentuk segi 5? Ada banyak benda-benda dalam kehidupan kita yang mewakili bentuk-bentuk bangun datar. Nah,
sampailah kita pada pelajaran utama kita pada hari ini, yaitu mengenal keliling bangun datar. Apakah keliling itu? Mari kita perhatikan gawai ataupun smartphone berikut ini. Pada umumnya, gawai itu berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Di sekeliling layarnya selalu ada bingkai. Kita lihat, ini adalah bingkai untuk gawai ini sendiri. Nah, itu adalah keliling. Ya, jadi bingkai yang terdapat pada setiap sisi gawai ini atau smartphone ini ataupun yang kita kenal dengan HP itu sama seperti keliling pada suatu bangun datar. Berikut mari kita amati peta lokasi pada pameran berikut ini. Setiap lokasi pameran ditandai dengan garis hijau pada kelilingnya. Nah, anak-anak ibu, garis hijau ini adalah menunjukkan keliling lokasi pameran. Kita perhatikan, ini adalah keliling lokasi pameran B. Yang garis hijau di sini adalah keliling lokasi pameran C. Ini adalah keliling lokasi pameran D. Garis hijau berikut adalah keliling lokasi pameran E. Dan garis hijau ini adalah keliling lokasi pameran F. Nah, apa yang dapat adik-adik simpulkan dari penjelasan tadi? Baik, ada yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan keliling? Ada yang bisa menjawab? Jika ada, dipersilahkan. Baik, Ibu simpulkan. Jadi keliling itu adalah jumlah seluruh ataupun ukuran dari seluruh sisi yang terdapat pada suatu lokasi ataupun suatu bangun. Mari kita perhatikan bangun datar berikut ini. Kali ini kita akan menghitung Halo Pak, maaf mic-nya sudah dimatiin. Terima kasih. Kali ini kita akan menghitung keliling bangun datar menggunakan satuan unit panjang. Kita simak contoh berikut ini. Nah, satu kotak ini di bagian sisinya, satu baris ini mewakili satu satuan panjang. Begitu juga pada bagian yang sisi di bawah ini juga mewakili satu satuan unit panjang. Satu, ini juga satu satuan unit panjang. Nah, ketika kita menghitung ataupun mengukur berapa unit panjang untuk satuan bangun datar yang berwarna merah muda ini, maka kita menghitung setiap kelilingnya, setiap sisinya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti keliling untuk bangun datar yang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang atau 12 satuan unit panjang. Sekarang mari kita tebak.
Hitunglah keliling dari berbagai bangun di bawah ini. Masih dalam satuan unit panjang. Nah, adik-adik, kita menghitungnya berarti kita menghitung seluruh satuan kolom yang ada pada bangun datar ini atau seluruh sisinya. Ini tadi kita samakan dengan satu satuan unit panjang. Nah, berarti kita menghitung keliling ini semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, dapat kita ketahui bahwa keliling dari bangun datar yang pertama ini adalah 24 satuan panjang. Nah, bagaimana dengan keliling dari bangun datar di nomor 2? Nah, silahkan adik-adik menghitungnya. Ibu kasih waktu sebentar. Jadi kita menghitung seluruhnya. Cara mudahnya lagi, kalau dia bentuknya seperti ini, kita bisa lebih mudah. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini bentuknya persegi, maka setiap sisinya adalah sama panjang. Berarti kita cukup menghitung yang ini ada 4 satuan panjang. Berarti di sini juga 4, di sini juga 4, di sini juga 4. Nah, bisa kita kalikan 4 dikali 4 atau 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ada berapa 4-nya? Ada 4 kali. Nah, sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Berikut contoh lagi kita menghitung keliling bangun datar berikut ini. Ini dalam satuan cm. Ini adalah ukurannya 1 cm. 1 cm. Ini juga 1 cm. 1 cm. 1 cm. 1. Nah, dapat kita ketahui bahwa keliling bangun datar di atas adalah hasil dari penjumlahan seluruh satuan panjang dari seluruh sisi bangun datar ini. Ketika kita jumlahkan adalah 1 ditambah 1 sampai 10 kali, ya, atau 1 dikali 10 sama dengan 10 satuan panjang. Ini untuk lebih jelasnya lagi, kita menghitung menggunakan satuan panjang yaitu cm dan meter. Sama seperti tadi, ukuran dari satu baris sisinya ini adalah 1 cm. Kemudian ini juga 1 cm. Nah, berapa jumlah dari ketiga sisi ini? Baik, 3 cm. Di sini juga 3 cm. Nah, di sini juga 3 cm. 3 cm. Jadi, keliling dari bangun datar ini adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12 cm. Nah, sekarang mari kita tebak keliling dari bangun datar berikut ini. Kita lihat keliling dari bangun datar yang C. Adakah anak-anak ibu yang mau menjawabnya?
Baik, kita coba dulu. Keliling dari bangun datar yang ini yang berwarna kuning, kita hitung saja. Ini 1 cm, 2, 3 cm. Ini juga 1, 2, 3. Sudah ada 3 ditambah 3. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 3 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 12 cm. Nah, sama seperti menghitung keliling bangun datar yang lain. Ini juga sama caranya, kita tinggal menghitung setiap sisi yang terdapat pada bangun datar ini. Baik adik-adik, demikianlah penjelasan Ibu pada kali ini. Barangkali ada pertanyaan ataupun sudah ada yang ingin mengajukan jawaban dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Untuk berikutnya kami kembalikan kepada moderator kita, Ibu Sandra Dewi. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih kepada Suwati yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk dengan sesi pertanyaan. Bagi adik-adik yang ingin menjawab pertanyaan tadi, boleh di mic on kan mic-nya atau menulis chat. Oke, silakan adik-adik. Kalau nggak salah, Ibu di dalam kelas mengajarkan kalau untuk mencari alas itu artinya 2 kali luas dibagi tinggi. Nah, gitu. Berarti tadi kan tingginya luas tadi berapa? 210 dibagi 14 enggak? Ya, 2 kali 210. Aduh, soalnya. Nah, ya, berarti 2 kali 210 dibagi 14. Berarti 420 dibagi 14. Itu yang saya tahu. Sudah bisa cari. Apa tadi pertanyaannya? Apa tadi? Nah, berarti 2 kali 10 artinya berarti 420 dibagi 14, maka hasilnya 30. Berarti alas dari segitiga itu 30 cm. Ya, kalau saya tuh apanya? Salah ya, Bu. Kalau saya tuh dia tanya tadi alas ya. Luas alasnya. Ini alas bukan tadi. Iya, saya belajar suka seperti itu, tapi iya. enggak juga setuju ya, Bu. Kalau saya 210 dibagi 14 ya. Iya. Terus dikali 2. Oh, sama aja mungkin, Bu. Iya, hasilnya sama aja. Iya, 30 juga. Masih beda. Ya, hasilnya 30 cm. Iya. Kalau saya ngajar di sekolah kan 2 kali luas. Mungkin caranya macam-macam ya. Tinggi. Iya, seperti itu dalam buku saya. Iya, luas alas itu kan alas kali tinggi dibagi 2 ya. Oke, demikian ya Adit. Oh iya. Oke Adit. Ada lagi Bu Sandra? Enggak tahu. Enggak ada ya. Nah, ini pelajarannya sederhana sekali. Oh ya, tadi Ayah juga mau jawab pertanyaan
rekomendasi game panjang, contohnya kulkas gitu. Iya benar-benar. Terima kasih Adit. Adit kelas 4 dari SD berapa ya? Aditnya maju. Katanya Adit dari SD Maning Solo. Oh iya, Ya. rajin ya Adit ya. Konanya Iya, Bunda Adit. Ari ya? Iya, waktu ibunya aktif makanya waktu juga Iya, benar-benar. Iya. Sayangnya nggak mau ngomong ya. Saya berdua Siapa tuh? Oh mantap. Amin. Ada tuh apa di apa ya, semacam cerdas cermat tapi online. Udah ada daftar belum ya? Mei ini mulainya. Bentar ya, saya cari dulu. Baru semalam di brainstorm apa ya? Bentar ya, saya cari dulu. Mana semalam ya? Bentar ya. Iya, lomba matematika ini. Seperti olimpiade gitu. Saya cari mana dia. Nah, kompetisi Bridgman untuk siswi kelas 1 sampai 12. Kirimin. Adit dulu share katanya. Iya, ini bentar ya. Iya. Saya baru mau daftarkan siswa juga ini sebenarnya. Coba di link itu ya. Itu dia cuma nanti minta bantuin sama gurunya dulu. Gurunya dulu yang daftar, kemudian gurunya yang cetak login sama satu siswa baru kirim ke siswanya. Nah, lalu siswanya mengumpulkan poin dari setiap game matematika. Dia ada game di dalamnya, game matematika. Itu babak persiapannya itu tanggal 22 April sampai 22 Mei. Kemudian siswa itu akan mendapatkan sertifikat bertaraf internasional. Tarafnya internasional ya. Sesuai dengan poin yang didapatkan selama mengikuti apa itu, game itu, atau seperti olimpiade gitu ya. Cuman dia gamenya menarik, kalau menurut keterangan yang saya baca sangat menarik.